Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pengajian Kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa bil khusus jami'il masyayikh ma'adlir wa Kediri wa ila hadratin abaina wa ummatina wa jadina wa jadatina wa jamil muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususan muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada wa idza qadaha, ya. Wa idza qadaha dan ketika jelas wad'ul qawli, ya kan, wad'ul qawli meletakkan, ya, perkataan. Artinya kita ketika sudah jelas penjelasan perkataan fi asbabil mawadi, dalam masalah sebab-sebab atau sumber-sumber materi, itu sumber-sumber materi atau harta pokok, wajihatil kasbi, dan jalan-jalan atau cara-cara mencari rizki. Falaisa, maka tidak ada yakhlu, sepi, halul insani, keadaan manusia, fiha, di dalam asbab al-mawad, min salatati umurin, dari 3 perkara. Artinya setelah penjelasan uraian tentang sebab-sebab, sumber-sumber materi, dan cara serta jalan-jalan mencari rizki, itu yang sudah dijelaskan di atas, maka keadaan manusia itu tidak bisa lepas dalam hal ini dari 3 keadaan atau dari 3 perkara. Ahaduha, salah satu dari salat umur ini, ayat luba, yaitu al-insan, manusia itu mencari, minha, dari al-mawad, qadra kifayatihi, terhadap kadar kecukupannya insan, kadar kecukupannya manusia. Wayal tamisu, dan al-insan itu, manusia itu mencari, wafqa hajatihi, sesuai kebutuhannya insan, min ghairi ayyata'adda, dari tanpa muta'addi itu berentek, ya, tanpa insan itu berkembang ila ziyadatin, mengembangkan ila ziyadatin pada tambahan, alaiha,
atas hajat, au yaktasiru atau insan itu membatasi ala nuqsanin atas kekurangan minha dari hajat. Jadi manusia itu tipologi manusia dalam mencari rizki, ya, dalam mencari rizki itu salah satunya adalah tipe manusia yang mencari rizki itu sesuai dengan kadar kebutuhannya, sesuai dengan kadar kecukupannya gitu. Kalau sudah mendapatkan rizki yang dianggapnya cukup, maka dia tidak ingin mengembangkan agar memiliki penghasilan yang lebih ataupun mengurangi penghasilan yang telah ada gitu. Dia mencari rezeki itu sesuai dengan kadar kecukupan, sesuai dengan kebutuhannya saja, tanpa bersungguh-sungguh untuk mengembangkan ekonomi yang dia miliki sehingga berkembang dan bertambah, ya ta'adi ila ziyadah, dan juga tanpa mengurangi dari rezeki yang ada gitu. Fahadha, maka ayat luba minha qadru kifayatihi ini, tipologi orang yang semacam ini, ya kan, ahmadu ahwalit talibina, adalah lebih terpujinya keadaan orang-orang yang mencari rizki. Jadi orang yang tipologi yang demikian adalah para pencari rizki yang paling terpuji gitu. Wa a'dalu maratibil muqtasidina, dan lebih adil atau lebih jejak, lebih stabilnya derajat orang yang berbuat moderat atau berbuat tengah-tengah, ya. Artinya tidak terlalu berlebihan, tapi juga tidak terlalu berada di bawah gitu. Wa a'dalu maratibil muqtasidina itu dia termasuk orang yang ideal gitu loh. Jadi tidak berada di garis kemiskinan, ya, tidak berada di bawah garis, juga tidak berada di atas garis, nah, gitu. Artinya menengah gitu. Yang penting dia merasa cukup dan terpenuhinya kebutuhan gitu. Jadi orang yang bersikap moderat dalam mencari rizki gitu. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, annahu, sesungguhnya Rasul atau Nabi, qala, Nabi itu berkata, auhallahu ta'ala ilayya kalimatin fadakhalna fi udhuni wa waqarna fi qalbi. Auha, mewahyukan atau menurunkan wahyu, Allahu, Allah, ta'ala mahalur Allah, ilayya, kepadaku, kalimatin, terhadap kalimat-kalimat, fadakhalna, kemudian kalimat-kalimat itu masuk, fi udhuni, di dalam kuping, di dalam telingaku, wa waqarna,
dan kalimat-kalimat itu menetap, bersemayam, itu kan, fi qalbi, di dalam hatiku. Itu. Lalu apa kalimat itu? Jadi Allah telah mewahyukan kepadaku kalimat-kalimat, kata-kata gitu. Lalu kata-kata itu masuk melalui telingaku, lalu kemudian bersemayam, menetap di hatiku. Apa kalimat-kalimat itu? Man, barang siapa, a'to, memberikan, man itu, fadla malihi, terhadap lebihan hartanya man, ya kan? Fahuwa, maka adapun man a'to itu khairun, lebih bagus, orang yang lebih bagus, lahu, bagi man. Jadi barang siapa yang memberikan lebihan hartanya, maka dia adalah sebaik-baik atau sebagus-bagusnya orang. Gitu. Waman, dan barang siapa amsaka, itu mengekang, man itu, maksudnya mengekang hartanya, menimbun, tidak mau berbagi, tidak mau sedekah gitu. Fahuwa, maka man amsaka itu syarrun, itu lebih buruk-buruknya seseorang, lahu, bagi man, ya kan. Jadi sebaliknya, barang siapa yang mengekang hartanya, menimbun hartanya, tidak mau berbagi, tidak mau sedekah, tidak mau sedekah, tidak mau wakaf, infak, fahuwa syarrun lahu, dia adalah seburuk-buruknya orang. Wala yalumu, dan tidak melecehkan, tidak menghina Allahu Allah ala kafafin, atas orang-orang yang memiliki rezeki secukupnya, gitu kan. Memiliki rezeki secukupnya, ala kafafin ini kalau di sarahnya, ai idza lam yakun indaka illa kaffaf wa huwa allazi biqadri hajatika lam talum ala alla tu'ti ahadan. Nah, ya kan. Jadi kalau di sisimu itu tidak ada kecuali orang yang memiliki harta secukupnya, wa huwa allazi biqadri hajatika, yaitu kaffaf itu adalah seseorang yang memiliki rezeki sesuai kadar kebutuhannya. La talum ala alla tu'ti ahadan, maka orang itu tidak hina ketika dia tidak memberikan hartanya kepada seseorang gitu. Jadi kalau ada orang yang memiliki harta pas-pasan gitu, dia memiliki kebutuhan sebulan itu misalkan 3 juta, dia punya harta 3 juta gajinya misalkan. Ini termasuk kafaf, orang yang memiliki harta secukupnya. Dan maka orang yang semacam ini ya tidak apa-apa kalau tidak mampu untuk bersedekah gitu. Jadi yang buruk itu adalah orang yang memiliki lebihan harta, lalu lebihannya itu dikekang, ditimbun, dan tidak mau disedekahkan gitu loh. Warawa, dan meriwayatkan Humaid bin Muawiyah bin Haidah. Humaid bin Muawiyah bin Haidah, fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma, apa, yakfini, itu ma, yang apa, sesuatu yang dapat mencukupiku, minad dunya, dari dunia. Ma yakfini minad dunya, apa yang dapat mencukupiku dari dunia ini. Qala, Nabi Muhammad
menjawab atau berkata, ma yasuddu ju'ataka wa yasturu aurataka. Ma, sesuatu yang mencukupimu. Ma adalah sesuatu yasuddu yang dapat menutupi ju'ataka terhadap laparmu itu. Wa yasturu, dan sesuatu yang dapat menutupi aurataka terhadap auratmu itu. Ya kan, jadi fa in kana, maka ketika ada darun, rumah, fadzaka katanya, maka rumah itu baik katanya, karena rumah itu bisa menutupi aurat, bisa berlindung dari dari sorotan mata orang lain gitu. Wa in kana, dan ketika ada khimarun, keledai, fabakhin gitu, fabakhin itu maka bahagia sekali, bakhin sungguh bahagia gitu. Nah, jadi apa yang dapat mencukupiku? Rasulullah menjawab dengan singkat, yaitu sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhanmu, yang dapat menutupi laparmu, ya kan, haus dan dahagamu, yang menutupi auratmu. Setelah itu ketika kamu punya rumah, itu lebih baik lagi. Dan setelah itu ketika kamu punya binatang peliharaan, binatang ternak, yaitu himar, ya keledai, kuda kecil, maka itu sungguh sangat bahagia. Fabakhin, ya kan. Jadi bakhin ini kalimatun, kalau di sarahnya, bakhin itu kalimatun tuqalu indal madhi waridho bisyai' wa tikraru lil mubalagho fayuqalu bakhun atau bakhin. Jadi bakhin itu adalah kalimat yang diucapkan ketika untuk memuji itu, untuk memuji seseorang, mengapresiasi ridho terhadap sesuatu. Dan Rasulullah mengatakannya secara tikror, secara berulang-ulang, bakhun, itu lil mubalaghoh, untuk memperkuat bahwa itu kalau bahagia ya sangat bahagia gitu. Jadi orang yang sangat bahagia dan sesuatu yang dapat mencukupinya menurut konsep Rasulullah, yaitu tadi berarti sandang, pangan, papan itu. Ini ada di sini sandang itu yasturu aurataka, sandang, ya kan, yang dapat menutupi aurat. Nah, berarti pakaian, ya kan, sandang. Lalu kemudian pangan, mayasuddu ju'ataka, ya kan, sesuatu yang dapat menutupi atau memenuhi laparmu. Nah, ya kan, sandang, pangan, papan fa in kana darun fadaka, ya kan. Papan itu punya rumah. Kalau punya rumah itu sudah baik, itu kebutuhan primer. Nah, lalu kemudian wa in kana himarun fabakhin, lalu ditambah lagi oleh Rasulullah, kalau punya keledai. Nah, keledai ini sejatinya adalah sumber ekonomi. Itu sumber ekonomi, karena keledai itu bisa diambil susunya, bisa dijadikan alat transportasi, markub, bisa dijadikan hayatun nakal atau alat transportasi, ya kan. Dan juga bisa dijual belikan, bisa dipelihara beranak pinak, itu jadi sumber ekonomi. Nah, itu berarti konsep Rasulullah. Jadi ada sumber ekonominya,
sandang, pangan, papan, gitu ya. Nah, filakun, apa sih yang dapat menutupi laparmu itu? Filakun itu cuilan ya. Cuilan tuh ya apa, kita cubit sedikit gitu. Min khubzin, dari roti, ya kan apa, potongan roti lah ya. Wajajrun, dan satu teguk, satu teguk min ma'in, dari air, ya kan. Ya, jadi artinya yang dimaksud makanan yang bisa menutupi laparmu itu ya potongan roti dan satu teguk air. Ya, artinya makanan dan minuman, intinya gitu. Wa anta, dan kamu, mas'ulun. Ya, mas'ul, orang yang bertanggung jawab, orang yang ditanya, bisa orang yang ditanyai, amma, dari sesuatu, fauqal izari, yang ada di atas sarung. Fauqal izar, yang ada di atas sarung. Jadi sarung ya artinya kalau kita telanjang badan, kita menutupi pakai sarung gitu dari pusar ke bawah. Nah, itu kita akan dipertanyakan itu. Artinya kita harus memiliki pakaian yang layak dari atas sampai bawah, sehingga kita tidak dipertanyakan orang-orang atau tetangga kita atau teman-teman kita tidak mempertanyakan kenapa kita itu telanjang badan gitu. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan an Ibnu Abbas wa Mujahid, dan Mujahid fi qaulihi, dalam firman Allah Ta'ala, mahlur Allah, idh ja'ala fikum anbiya'an wa ja'alakum mulukan. Idh ja'ala, ketika Allah menjadikan, fikum, di dalam kamu sekalian, anbiya'an, terhadap nabi-nabi, wa ja'alakum, dan Allah menjadikan kum, terhadap kamu sekalian, mulukan, terhadap raja-raja. Artinya Allah itu yang menjadikan dari golongan kita ini para nabi ya, dari golongan manusia itu kan dari para nabi, dan Allah menjadikan dari manusia ini para raja. Nah, coba ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid, anna kullaman, sesungguhnya setiap orang, malaka, yang memiliki, man itu, baitan, terhadap rumah, wa zaujatan, dan istri, wa khadiman, dan pelayan. Atau kalau sekarang khodim itu kalau dulu kan pembantu ya, khodim tuh. Kalau sekarang diartikannya asisten rumah tangga gitu. Fahuwa, maka man itu, malikun, adalah raja. Nah, menarik ini. Jadi Ibnu Abbas dan Mujahid menafsirkan waja'alakum mulukan, ya kan, raja. Jadi pengertian raja itu adalah setiap orang yang pertama memiliki rumah, yang kedua memiliki istri, yang kedua memiliki khodim, memiliki asisten rumah tangga. Nah, itulah orang yang sejatinya raja. Dia menjadi raja itu. Jadi konsepnya Ibnu Abbas tuh dalam menafsirkan raja itu sederhana gitu. Jadi bukan berarti raja itu hanya diperuntukkan untuk seseorang yang
menjadi penguasa satu negara, sebagaimana Al-Mamlakah As-Saudiyah, ya kan, kerajaan Saudi. Al-Mamlakah itu, ya kan, bukan khilafah, ya kan, Al-Mamlakah kerajaan gitu. Nah, tapi Ibnu Abbas dan Mujahid ini, Syekh Mujahid menafsirkan raja itu adalah setiap orang yang memiliki rumah, memiliki istri, dan memiliki asisten rumah tangga. Itu sudah kategori raja, katanya gitu. Menarik. Warwa dan meriwayatkan Zaid bin Aslam qala, Zaid bin Aslam berkata, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Rasul, man kana lahu baitun wa khadimun fahuwa malikun. Menarik. Kata Rasulullah, man barang siapa, kana yang ada, kana itu ada, lahu bagi man, baitun rumah, wa khadimun dan asisten pribadi, pembantu atau orang yang membantu, fahuwa maka man, malikun adalah raja. Itu. Jadi hadis Nabi, barang siapa yang memiliki rumah dan memiliki asisten rumah tangga, maka dia adalah raja. Itu. Jadi wahwa, adapun man kana lahu baitun wa khadimun itu fil makna, di dalam makna sahihun, adalah sahih. Jadi hadis ini dalam substansi maknanya itu sangat benar sekali, kayak gitu. Jadi ini menarik. Jadi Rasulullah itu justru merepresentasikan raja itu tidak identik pada pada pengertian kekuasaan. Itu raja dalam mindsetnya Rasulullah itu tidak dalam pengertian seorang politisi yang berkuasa atas satu negara, tidak. Jadi justru Rasulullah menyatakan bahwa raja itu adalah seseorang yang memiliki rumah dan memiliki asisten rumah tangga yang mengurusi kebutuhan dan maintenance rumahnya, itu. Ya kan? Jadi pengertian raja itu sifatnya apolitis, gitu. Artinya bersifat kultural dan sifatnya adalah ya mikro, gitu. Jadi masing-masing dari kita ini kalau sudah punya rumah, punya asisten rumah tangga, nah itu sudah raja, gitu. Ya kan? Li'annahu, karena sesungguhnya man bizaujati, ya dengan istrinya, wal khadimi dan asisten rumah tangganya, ya muta'un, itu ditaati, ya kan, fi amrihi, dalam perintahnya man, ya kan, wa fid dari, dan di dalam rumah, mahjubun, itu dihalang-halangi, illa an iznihi, kecuali dari izinnya man, ya kan. Jadi kenapa seseorang itu dinamakan raja ketika punya rumah, punya istri dan punya asisten rumah tangga, ya kan? Ya karena katanya seseorang itu perintah-perintahnya akan ditaati oleh istrinya, oleh pembantu rumah tangga atau oleh asisten rumah tangganya itu, dan di rumah itu pun tidak bisa melakukan apapun kecuali dapat restu dan izin dari pemiliknya. Nah, ya kan? Nah, itu berarti ini sudah itulah substansi dari orang yang memiliki rumah itu sebagai raja, gitu. Walaisa, dan tidak ada alaman atas seseorang tolaba
yang mencari man itu qadrul kifayati, terhadap kadar kecukupan, walam yujawazu, dan man itu tidak melewati taba'ata ziyadati, terhadap susah payah mencari lebihan, illat tawakhi, kecuali illat tawakhil halali, ya kecuali bahagia ya terhadap sesuatu yang halal, minhu dari qadrul kifayah, wa ijmalut thalabi, dan bagusnya mencari, fihi, di dalam qadrul kifayah, kadar kecukupan itu, wa mujanibatus syubhati, dan menjauhi syubhat, ya sesuatu yang samar hukumnya, al mumazzijati, dan yang mencampuri lahu kepada qadrul kifayah. Nah ini tidak ada gitu kan bagi orang yang, ya maksudnya tidak termasuk kategori gitu, orang yang mencari rizki sesuai kadar kecukupan dan tidak melewati batas dari kecukupan itu, kecuali adalah orang yang pertama, dia mencari yang halal. Betul. Yang kedua, cara mencarinya juga baik. Yang ketiga, menjauhi sesuatu yang subhat, yang akan mengkontaminasi rizkinya. Gitu. Jadi kan tadi dikatakan tipologi yang pertama ini, sebaik-baik orang dalam mencari rizki adalah orang yang mencari rizki ya sesuai dengan kecukupannya dan sesuai dengan kebutuhannya, gitu kan. Nah, orang yang semacam ini tidak bisa orang dikategorikan orang yang semacam ini kecuali 3 syarat, ya kan. Yang pertama, mencari rezeki yang halal. Yang kedua, cara mencarinya itu benar, gitu kan, bagus. Dan yang ketiga, menjauhi syubhat, sesuatu yang samar, yang akan mengkontaminasi rizkinya, gitu. Wa qad rawa, dan sungguh meriwayatkan Nafi', Pak Nafi' an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ibnu Umar, qala, Ibnu Umar berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Rasulullah, al halalu, halal, bayyinun, adalah jelas, gitu. Wal haramu, adapun sesuatu yang haram atau keharaman, bayyinun, adalah jelas. Nah, wa bainahuma, sedangkan di antara halal dan haram, berarti di antara di tengah-tengah antara halal dan haram, umurun, adalah berbagai hal, berbagai sesuatu, mutasyabbihatun, yang samar, gitu, yang syubhat, gitu. Fada, maka tinggalkanlah kamu, ma, terhadap sesuatu, ya ribuka, yang sesuatu itu meragukanmu, nah, ila, menuju, ma, sesuatu, la yaribuka, yang sesuatu itu tidak meragukanmu, ya kan? Jadi kehalalan itu jelas, haram juga jelas, tapi ada sesuatu yang remang-remang, gitu. Apakah ini halal, apakah ini haram? Nah, itu namanya syubhat. Nah, kalau menghadapi yang remang-remang, yang syubhat itu, maka Rasulullah menganjurkan fada' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah sesuatu yang membuat kamu ragu dan menuju pada sesuatu yang tidak kamu ragui, itu, yang tidak membuat kamu ragu. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu,
Lan tajidu, itu kamu tidak menemukan faqda syai'in, terhadap sepinya sesuatu atau terhadap tidak adanya sesuatu, tarok tahu yang kamu tinggalkan hu terhadap syai' lillahi, karena Allah. Ya kan, kamu tidak akan menemukan ketidakadaan sesuatu yang kamu tinggalkan karena Allah. Itu artinya tidak perlu ragu ketika ya kan ketika kamu meninggalkan sesuatu yang kamu ragui gitu. Artinya apa yang kita tinggalkan ya kan karena keraguan dan kita bersandar kepada Allah, ya tidak perlu kita gundah, pasti akan ada gantinya gitu. Allah akan memberi gantinya gitu. Yang penting kita memiliki skill dan berusaha gitu. Wasu'ila, dan ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aniz zuhdi, dari sikap zuhud. Artinya zuhud itu asketis ya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, ama, ingat-ingat ya, ingatlah gitu. Innahu, sesungguhnya zuhud, laisa, itu tidak ada atau tidaklah, zuhud itu biidaatil mali, itu dengan menyia-nyiakan harta, wala tahrimil halali, dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal gitu loh. Jadi zuhud itu bukan berarti orang yang menyia-nyiakan harta, bukan berarti orang yang tidak zuhud itu bukan berarti orang yang malas mencari rizki gitu loh. Dan zuhud pun bukanlah orang yang mengharamkan sesuatu yang halal. Itu. Walakin, akan tetapi, antakuna, kamu ada bima, dengan sesuatu, biyadillahi, yang berada di genggaman Allah, berada di kekuasaan Allah, di tangan Allah. Authaq, itu lebih percaya, minka, dari kamu, bima, dengan sesuatu, fi yadaika, yang ada di kedua tanganmu, ya kan. Jadi akan tetapi yang dinamakan zuhud itu ketika kamu lebih percaya gitu, lebih percaya terhadap berbagai sesuatu yang ada di kekuasaan Allah daripada sesuatu yang ada pada genggaman kedua tanganmu gitu. Jadi ketika seberapa banyak yang ada di genggaman tanganmu, seberapa melimpah rizki yang ada di genggaman kedua tanganmu, ya kan. Ketika kamu zuhud itu takarannya adalah ketika kamu lebih percaya gitu kan, terhadap sesuatu yang ada di kekuasaan Allah. Ya karena fiyadaik, apa yang ada di kedua tanganmu itu sejatinya juga adalah bagian kecil dari kekuasaan Allah gitu. Wa ayyakuna, dan ada thawabul musibati, thawab. Iya, thawab itu pahala ya, pahala-pahala al-musibati yang musib, yang mengenai, arjahu, itu lebih mengokohkan, lebih mengunggulkan, indaka, menurut kamu, min baqaiha, daripada ketetapannya musibah, ya kan. Wahaka, dan meriwayatkan Abdullah bin Mubarak, qala Abdullah bin Mubarak berkata,
kataba kirim surat Umar bin Abdul Aziz ila Al-Jarrah bin Abdul Hakim Al-Jarrah bin Abdullah Al-Hukami. Jadi Umar bin Abdul Aziz kirim surat kepada Al-Jarrah bin Abdullah Al-Hakumi. Ini stata'ta, ketika kamu berkuasa atau mampu, antada, kamu meninggalkan, mimma, dari sesuatu, ahalla, yang menghalalkan Allah laka kepada kamu, ma, terhadap sesuatu, yakunu, yang ada, ma itu hajizan, itu adalah sesuatu yang menghalang-halangi, bainaka, di antara kamu, wa bainal harami, dan di antara sesuatu yang haram, faf'al, maka lakukanlah kamu, fa innahu, maka sesungguhnya sesuatu, man, barang siapa, istau'aba, itu yang meratani, istau'aba, man itu al halala, terhadap sesuatu yang halal, takot, maka bronto itu maka bersemangat, nafsuhu, dirinya, man, ilal harami, kepada sesuatu yang haram, ya kan. Nah ini, jadi ketika kamu mampu, ya kan, meninggalkan sesuatu yang Allah halalkan kepadamu, ya, dari sesuatu yang Allah halalkan kepadamu, kepada sesuatu yang dapat menghalang-halangimu, yang dapat menghalang-halangi antara kamu dan sesuatu yang haram, maka lakukanlah. Gimana ini? Maksudnya itu, ketika kamu mampu meninggalkan, ya kan, meninggalkan apa? Nah ini maf'ulnya mayakunu hajizan bainaka wa bainal haram, sebenarnya meninggalkan terhadap sesuatu yang menghalang-halangi antara kamu dan sesuatu yang haram, mimma ahallallahu laka, gitu, dari sesuatu yang Allah halalkan untukmu, ya maka kamu harus segera melakukannya, maksudnya melakukan untuk meninggalkan, ya kan. Jadi karena kalau kita meninggalkan sesuatu yang halal, ya kan, maka diri kita itu justru akan lebih tergoda untuk mencari yang haram, melakukan sesuatu yang haram, gitu. Jadi makanya kalau mampu untuk meninggalkan, ya kan, sesuatu di antara, ya, sesuatu ma yakunu hajijan bainaka wa bainal haram, di antara sesuatu yang menghalangi antara kamu dan sesuatu yang haram. Ini maksudnya subhat, gitu loh. Ketika kamu mampu meninggalkan sesuatu yang subhat, gitu, gampangnya begitu. Nah, segera lakukanlah, gitu. Karena kalau orang itu kalau meninggalkan sesuatu yang halal, dia tergoda untuk mencari atau melakukan sesuatu yang haram, gitu. Wa qad ikhtalafa, dan sungguh terjadi perbedaan pendapat, ahli takwil, ya kan, para ulama ahli takwil itu ahli tafsir. Ini menarik, Imam Mawardi itu hampir jarang sekali mengatakan kata-kata tafsir, ya. Sering kali mengatakan atau mengucapkan at-takwil, ahlu takwil, maksudnya ini ahli tafsir. Fi qaulihi, dalam firman-Nya Allah Ta'ala, mahlur Allah, apa yang dikatakan, fa innalakum ma'isyatan donka. Ini ada hadis ini. Bukan hadis, ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Firman Allah, maaf.
fa innalahu maka sesungguhnya lahu bagi seseorang ma'isyatan, ma'isyah, ya kan, ekonomi atau penghidupan, donka yang sempit gitu. Artinya apa nih yang dimaksud dengan ma'isyah yang sempit ini, penghidupan ekonomi yang sempit itu? Faqala, kemudian berkata Ikrimah, yakni maksudnya Allah itu adalah kasban, penghasilan haraman yang haram, ya kan? Jadi penghidupan atau ekonomi, penghasilan yang sempit, dongka itu apa? Kalau menurut Ikrimah bukan dalam pengertian orang miskin, bukan. Artinya bukan dalam pengertian penghasilannya sedikit, bukan. Tapi dalam pengertian kasban haraman, penghasilan yang haram. Penghasilan yang haram itulah penghasilan yang menjadikan seseorang itu sempit gitu. Waqala, dan berkata Ibnu Abbas, huwa adapun ma'isyah dongka infakuman, ya kan, infaknya seseorang la yuqinu, yang tidak meyakinkan bil halafi, dengan gantinya. Maksudnya jadi orang yang menginfakkan hartanya tapi tidak yakin akan mendapatkan ganti. Infaku man la yuqinu bil khalafi. Jadi yang dimaksud dengan ma'isyah donka menurut Ibnu Abbas, ya kan, ekonomi yang sempit, penghasilan yang sempit itu adalah orang yang menginfakkan atau mensedekahkan hartanya tapi dia tidak yakin akan mendapatkan ganti. Padahal di banyak penjelasan dikatakan bahwa orang yang bersedekah, menafkahkan hartanya, itu janji Allah itu akan mengganti rizki orang tersebut kan. Tapi di sini orang yang menafkahkan, mensedekahkan hartanya tapi dia tidak yakin akan mendapatkan ganti. Nah, itu termasuk ma'isyah donka. Jadi ekonomi atau penghidupan yang sempit gitu. Waqala, dan berkata Yahya bin Mu'ad, ad-dirhamu, adapun dirham. Ya, dirham ini nama mata uang dulu ya. Ada dirham, dinar gitu ya. Uang, model uang zaman dulu. Akrobun itu seperti kalajengking ya. Seperti Spiderman, ya kan, seperti kalajengking. Apa ya, kalajengking itu ya seperti ya kalajengking ya. Akrobun. Fa'idzan, maka ketika kemana ini, ad-dirham akrobun itu ahsanta, kamu bagus atau kamu memperbaiki ruqiyataha, terhadap nyuwuk nyuwuk ini apa, meruqyah akrobun itu. Wa illa, kalau tidak enggak faidza ahsanta gitu loh. Faidza ahsanta, maka ketika kamu memperbaiki ruqyataha, terhadap ruqyah nyuwuknya terhadap akrobun itu. Wa illa, dan ketika tidak, wa in ahsanta ruqyataha, ya kan,
fala ta'khudhuha, maka janganlah kamu mengambil, ya kan, terhadap dirham tersebut atau terhadap akrobun itu. Ini maksudnya. Jadi Yahya bin Mu'adz, dirham itu seperti ini seperti kalajengking katanya. Binatang, bukan Spiderman, bukan. Kalajengking ya, kalajengking. Kalau Spiderman mah ya apa namanya, laba-laba. Kalau ini kalajengking, maaf. Jadi harta itu seperti kalajengking itu. Jadi kalau kamu bagus, ya kan, dalam upaya meruqyah, ya kan, menyikapi, menjinakkan gitu loh, menjinakkan kalajengking itu, ya bagus. Tapi kalau kamu tidak bisa menjinakkannya, maka janganlah kamu ambil. Ini kiasan sekali, maunya bahasa metafor. Jadi harta itu seperti kalajengking gitu. Kalau kita mampu menjinakkan, mengaturnya gitu, ya kan, memeliharanya, maka bagus gitu. Tapi kalau kita tidak bisa memelihara, tidak bisa tidak bisa merawat dan memerintahkan kalajengking, maka jangan kita ambil, jangan kamu ambil, karena nanti kalajengking itu akan melawan kita atau akan mematok kita gitu loh. Itu bagaimana? Nah itu, jadi artinya bahwa harta itu kalau kita mampu menguasainya, mengalokasikan dengan baik, memanage dengan baik, menafkahkan, mentasarufkan ke jalan-jalan yang benar, ya kan, maka menjadi baik gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita yang dikuasai oleh harta, bukan kita yang menguasai harta, ya maka itu nanti kita yang akan dimangsa oleh harta itu, terseret jauh ke hal-hal yang tidak baik gitu, atau bahkan dibunuh oleh harta itu sendiri. Karena harta itu seperti kalajengking gitu. Kalau kita tidak bisa menjinakkannya, maka harta itu seperti kalajengking, maka harta itu akan membunuh kita gitu, akan memangsa kita gitu. Wakila, dan dikatakan, man, barang siapa, qalla, sedikit, tauqihi, ya penjagaan nyaman, ya kan, menjaga nyaman, kathurat, maka banyak, musawihi, keburukan nyaman, ya kan. Nah ini, man qalla tauqihi kathurat masawihi. Jadi barang siapa yang dirinya itu kurang terjaga gitu loh, maka dia banyak tertimpa masalah gitu, maka akan banyak keburukan yang menimpanya gitu. Jadi makanya memang defense, safety, menjaga diri itu memang harus diprioritaskan. Jadi barang siapa yang kurang terjaga dirinya, ya maka dia akan tertimpa banyak keburukan gitu. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah sastra, khairul amwali, lebih baik-baiknya harta, ma, adalah sesuatu, akhadtahu, yang kamu ambil, hu, terhadap ma, minal halali, dari halal, dari sesuatu yang halal, wa saraftahu, dan kamu gunakan, hu, terhadap ma, fin nawali, dalam pemberian.
Ya kan, sebaik-baik harta ya sesuatu yang halal gitu, yang halal, dan kamu gunakan pada pos-pos yang baik, yang benar itu, dan diberikan ke yang berhak menerimanya. Wa syarrul amwali, sedangkan seburuk-buruk harta, ma adalah sesuatu akhad tahu yang kamu ambil hu terhadap ma minal harami, dari sesuatu yang haram. Wa sorof tahu, dan kamu gunakan hu terhadap ma fil atami, di dalam dosa-dosa, di jalan-jalan yang dosa gitu. Ya kan, jadi seburuk-buruk harta ya harta yang haram, yang kamu ambil dari sumber yang haram dan kamu gunakan ke jalan-jalan yang mengandung dosa gitu loh. Ya mungkin pada pengajian sore hari ini dicukupkan dulu. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.